rahmat Allah kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Kemudian salam dari kita semua pada Nabi kita Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat, dan juga sampai kita. Baik, sama bapak-bapak sekalian, ini apaan sih gitu ya? Iya. Ini sebenarnya kita itu ada rencana dari Al-Quba itu ingin masuk ke tim pemberdayaan ya. Jadi nanti kita insya Allah kedepannya dari sabun deterjen ini kita masuk ke pemberdayaan, bisa kita menjual kepada para warga sekitar sini. Kemudian insya Allah nanti dengan ada ini kan bisa masuk ke infak menjadi pemberdayaan kita dan bisa menggerakkan pemberdayaan umat yang ada di sini. Nah, untuk itu kan kemarin saya bilang ke bapak sekalian, kalau kita nggak kenal maka nggak sayang gitu ya. Kalau kita nggak tahu produknya apa sih produknya itu, kita masih mengira-ngira, wah kayak mahal deh gitu. Kayak apa sih, sama aja yang lainannya. Hari ini saya coba sharing ke bapak sekalian, sebenarnya produknya seperti apa gitu ya. Baik, kita mulai saja. Biasanya di demo ini kita akan menunjukkan kalau untuk untuk noda itu kita bisa waktukan. Kita coba praktekkan ya. Ini nodanya diwaktukan oleh ini ya, kita hadir. Hari ini coba kita membahas sebenarnya di sini ada 7 keunggulan dari produk yang kita nanti akan promosiin dari tim pemberdayaan. Nah intinya sekarang ini kondisinya ini sabunnya deterjennya adalah deterjen bubuk ya, bukan deterjen cair. Nah untuk yang pertama itu dia memiliki keunggulan konsentrat tinggi. Artinya gini, kebanyakan dari ini adalah deterjen bubuk yang ada adalah memiliki konsentrat yang rendah atau tidak tinggi. Nah, seperti apa bentuknya? Mari kita lihat ya. Mari kita lihat. Ini ada contohnya deterjen yang ada di pasaran. Ya, saya nggak nyebutin namanya apa. Contohnya coba kita masukkan dengan, coba bapak-bapak lihat nih ya. Barusan ini dimasukkan ke dalam air, coba perhatikan. Jadi ada sepersekian detik dia nggak langsung turun ke bawah ya. Jadi dia ketahan dulu di atas, baru turun ke bawah. Nah ini adalah deterjen yang sama di masyarakat yang beredar. Dan ini biasanya ibu senang sama ini karena ada hadiah mangkoknya gitu ya. Yang dikejar mangkoknya. Yang dibeli hadiahnya. Iya ya. Kita apa nih hadiahnya? Nah ini coba perhatikan juga sama. Ada sepersekian detik dia nanti akan jatuh ke bawah nggak langsung. Nah ini adalah deterjen yang nanti kita akan coba. Nah kalau tadi satu ini kita ambilnya cukup sepertiganya saja, jadi penuh banget ya. Kita cukup kurangin sepertiganya saja. Coba perhatikan. Langsung itu. Baru bedanya tinggi kan? Nah jadi kenapa bisa begitu? Karena sebenarnya ini isinya adalah deterjen konsentrat semua, adalah biangnya semua. Sedangkan yang lain adalah isinya ditambahnya dengan bubuk-bubuk filler. Jadi kayak apa ya? Bubuk filler ini nggak berguna, hanya untuk menambah supaya bobotnya berat. Nah itu jadi kita sebenarnya beli filler, sedang biangnya sedikit isinya. Makanya itu dia berani kasih harganya murah kan dibandingin yang lain. Nah, ini kalau yang biasa pakai cair. Iya. Kok cairnya produk juga? Ada juga punya kita, tapi ini punya orang lain ya cairnya. Nah, biasanya kita kalau cair ini suka nggak sabaran ya, tambah lagi karena kan memang bentuknya cair ya. Ini kita lihat. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada perhatikan ada ini ada endapan ini fillernya sebenarnya nggak kepake. Jadi kalau misalkan kita nyuci baju suka kadang-kadang ada bercak-bercak putih ya di baju itu. Nah itu akibat dari bubuk filler ini. Ini juga sama. Ada ada banyak kan endapan di bawahnya. Kemudian yang ini juga, nah yang ini nggak begitu banyak. Kalau yang ini adalah sebenarnya bentuknya adalah oksigenatifnya nanti ini. Bukan filler. Fillernya memang sedikit, makanya dia nggak terlalu banyak gitu ya. Nggak ada fillernya tapi malah biarnya di sini ada nanti. Sedangkan ini adalah homogen. Langsung objek cucian. Iya.
Nah ini kalau sini ada, kalau diperhatikan lebih dekat ini ada sepertinya berproses nih, kayak eversense itu loh, ada gelembung-gelembung. Ya. Itu namanya oksigenatif. Artinya buat apa ini? Buat supaya dia bisa nanti mengangkat kotoran yang udah yang dalam dari serat-serat kain yang ada. Dia mempercepat pengangkatannya. Dia merupakan jadi keunggulan di keduanya. Jadi dia nggak statis ya, Ya. tapi aktif gitu. Nah dari ini juga, tapi untuk itu kita langsung coba ya, Ya. masukin dulu ya, kita lihat bagaimana responnya. Nah, keunggulan ketiga dari produk ini adalah dia memiliki teknologi brightener. Artinya apa? Brightener optikal itu adalah nanti hasil cuciannya nanti akan lebih cerah, mengembalikan pada hasil semulanya. Yang warna lebih cerah, kemudian yang terang jadi makin terang gitu. Ini menjadi salah satu keunggulannya. Dan satu lagi yang menarik adalah dia berbahan biodegradable surfaktan. Artinya apa? Adalah jadi ramah lingkungan. Kok ramah lingkungan sih? Memang dia pasti bukan kimia, dia tetap kimia juga, tapi kimia yang mudah diuraikan. Jadi sehingga ekstrimnya ini bahkan untuk disiram ke bunga, insya Allah nggak apa-apa, bunganya nggak mati. Nggak mati ya. Nggak mati. Nah ini terjadi di beberapa pesantren yang kami sudah aplikasikan. Nah, jadi hasil buangan dari limbah ini ditaruh di dialirkan kembali, kemudian airnya dibasih buat nyiram-nyiram bunga atau pohon. Alhamdulillah nggak ada masalah, malah ada seperti kayak kandungannya yang berbentuk mirip-mirip seperti pupuk, sehingga dia malah membuat kayak gini. Tapi kalau buat ikan, nah mungkin kalau ikan hati-hati juga, karena kan ikan kan kalau ikan kan tergantung berapa banyak ini dibandingin air yang ada di dalam kolamnya kan ya. Kalau kebanyakan juga bisa mabuk ikan ya. Kalau ini kan tanah, kalau tanah kan bisa lebih aman. Kemudian, nah kalau busa juga kelihatan ya. Kalau ini busanya banyak ya. Sedang ini busanya sedikit. Apalagi ini sama karena dia homogen nggak ada busa kelihatannya kan gitu. Sedikit aja busanya. Jadi ini kenapa busanya banyak? Sebenarnya busa itu tidak membersihkan. Jadi memang kalau orang kita zaman dulu kan dari iklan itu 3 kali sehari itu makin banyak busa pasti akan makin bersih gitu kan ya. Sebenarnya kalau teman saya ada penelitian itu busa tidak sama sekali membersihkan pakai air kotoran. Karena busa itu hanya efek wow dari seperti mencucinya. Bahkan sekarang ada deterjen pakaian yang pakai mesin cuci pun udah jarang yang pakai busa kan sedikit. Kenapa? Karena nanti busa itu kalau semakin tinggi itu bisa merusak sensor dari mesin cuci. Kenapa? Jadi mesin cuci mendetek, wah sebenarnya udah cukup airnya, padahal belum. Nanti keluar tuh error berapa. Itu karena bahkan di laundry sendiri ini nih yang kayak gini yang busanya banyak malah istilah katanya sedikit diharamkan gitu ya, diharamkan untuk digunakan di mesin cuci karena bahaya, karena nanti sensornya nggak bagus. Makanya dipakailah yang cair atau ya mungkin yang deterjen matic seperti ini gitu. Nah kemudian yang terakhir adalah rush inhibitor. Ini mempunyai teknologi anti karat. Maksudnya apa sih rush inhibitor? Jadi misalkan kita punya nyuci baju ada yang bentuknya logam-logam, resleting atau nah itu insya Allah nanti dia kalau berkarat dia akan bersih, tidak akan menyebabkan karat. Atau kalau yang mempunyai mesin cuci yang pakai drum itu kan di belakangnya itu kotor banget ya sebenarnya, di balik drumnya itu kan kotor banget, nggak nyadar kan kita selama ini karena bertahun-tahun nyuci itu sebenarnya itu bisa ada lumut, ada karat, ada apalah gitu ya, lendir gitu kan. Nah ini kalau dibiarkan terus tanpa dibersihkan itu yang mesin cucinya itu nanti akan masuk ke dalam lagi, sehingga kadang-kadang nggak nyangka loh kok ini baju kan benar bersih, pas mesin cuci kok malah ada kode-kode apa kayak ada lumut kayak ada apa gitu. Itu karena mesin cuci kotor. Makanya mesin cuci itu memang sebaiknya rutin dilakukan clean tap itu loh Pak. Ya. Istilah clean tap. Jadi adalah untuk membersihkan mesin cuci. Cuman itu boros air. Nah itu boros, benar Pak, itu benar boros air. Memang kita lakukannya jangan sering-sering Pak, itu mungkin apakah sebulan sekali atau 3 bulan sekali gitu ya. 3 bulan sekali biasanya. Iya betul. Nah tapi pakai cukup pakai deterjen ini aja. Jadi nanti ngisi airnya penuh gitu ya. Kemudian nanti dibiarin selama berapa jam ya, misalnya bisa 2 jam, 3 jam atau 5 jam, nanti baru nge-flush sendiri, buang sendiri. Nah itu bisa pakai ini nanti, sehingga harapannya nanti yang karat-karat di luar itu bisa bersih. Nah, kita coba lihat ya hasilnya. Nah.
Nah, ini adalah hasil cucian noda dengan sabun deterjen yang cair X, merek X. Nah, ini adalah hasil cucian sabun dengan Clean ini tadi. Ini adalah sabun cucian dengan merek X di pasaran. Bubuknya banyak ya. Nah, ini juga hasil cucian dengan sabun merek ini tadi X yang ada di pasaran. Itu juga bubuk-bubuknya banyak. Beda ya. Jadi memang dari sini artinya kita bisa bilang sebenarnya penggunaan ini cepat gitu lah, cepat mengangkat kotoran-kotoran yang ada. Nah, sehingga sebenarnya nggak perlu banyak ucap, nggak perlu banyak apa, insya Allah bisa. Ini pengalaman teman-teman sendiri di apa? Dulu dia punya anak kecil bayi, biasanya bibinya atau tetenya atau kalimatnya itu ngerendam popok bayi. Popok bayi itu kan ada yang kadang maaf nih, ada yang warnanya hijau kuning gitu ya, terus susah banget ya kalau popok itu popok kain itu loh direndam. Biasanya selama ini si bibinya direndam lama, disikat pakai sabun colek lah, pakai apa disikat, nanti dia ngerjain yang lain, terus sikat lagi, dibilas, baru dijemur. Nah, semenjak ada ini dia nyoba ini, dikasih sedikit, kemudian direndam beberapa menit, ditinggal sebentar, bibinya nyuci piring dulu, kemudian beberapa hal yang lain, balik lagi. Nah, pas dilihat tinggal dikucuk-kucuk dikit aja, tinggal langsung dijemur. Jadi itu benar-benar menghemat waktu buat yang mengerjakan. Yang kedua, kalau selama ini pakai sabunnya banyak, mau apa? Membilas air lebih banyak kan? Jadi boros. Kalau ini kan nggak perlu banyak-banyak pakai sabun, jadi sebenarnya bilasnya sedikit, penggunaan air lebih hemat. Apalagi baju putih. Ya. Nah, itu contohnya ya. Jadi tadi udah coba ngeliat ya hasil dari efeknya. Kemudian terakhir ada namanya anti redokususi. Apa sih bentuknya tadi itu? Nah, ini coba saya. Itu kesadarannya gimana deh? Di atas normal atau di atas 12 pH? Kesadaran airnya. Air nggak terlalu, airnya sih nggak terlalu ini ya, sebenarnya sama aja sih. Nggak mempengaruhi sih. Ini coba kita contoh, ini ada noda tinta ya, kita coba masukkan ke ini. 1, 2, 3, 4, kasih lebih ya. 1, 2, 3. Itu lakukan apa? Itu tinta sampel. Ya. Nah, kalau tinta sampel kita lihat bagaimana reaksinya setelah dikasih tinta sampel. Kembali putih apa enggak gitu ya? Nah, gitu. Nah, coba artinya apa? Kalau misalnya ada kotoran atau noda yang menempel kembali, mudah-mudahan nanti akan Seperti itu. kembali. Yang kedua, kalau kita punya buangan dari air cucian baju, pakai mesin atau batangan, kita lempar ke paret kita. Kalau kayak gini kan katanya nggak nyaman ya ngebuang gitu kan, kasihan warga atau gimana. Tapi kalau kayak gini kan lebih nyaman kita ngebuang. Gitu. Dan pakai tadi yang itu tadi, yang itu pakai tadi. Yang ini Pak. Ini lebih banyak Pak Tetes. Iya. Pak Tetes lebih banyak pada yang lainnya gitu. Jadi malah hilang. Jadi di sini ada namanya anti redokususi. Nah, itu juga mencegah supaya yang namanya luntur gitu-gitu teratasi dengan baik. Itu sih. Nah, ini contoh dari produk yang kita punya, Pak. Kemudian gini, ini kan dari dilihat dari sisi harga ya. Ini berapa, kemudian ini sepertiganya. Iya. Nah, sekarang ini berapa, misalnya dikalikan dibagi 3, kira-kira dibandingkan dengan yang lain, apakah lebih murah apa Iya. bagaimana? Nah, ini kan kalau Bapak lihat ada harganya nih 16 ribuan 800. Ya. Berapa Ini volumenya? 600 ya. sekitar 600-an atau berapa ya? Atau 700-an kali ya. Oh, 8,5 sama. 8,5. 850 gram. 850 gram. Ini juga 850 gram, harganya 32.000. Oh, 32.000. Harganya 2 kali lipat. Iya, Tapi iya. penggunaannya Ini yang sepertiganya tadi. jadi kalau kita lihat itu Pak, kalau di teman-teman itu cerita, kalau melihat itu jangan lihat harga
tandingan harga sama harga, tapi lihat adalah hasil cuciannya. Iya, iya. Berapa banyak baju yang dicuci. Di sini dia bisa berhasil mencuci, untuk satu mini bisa mencuci 170 kilogram baju. Nah, iya, iya. Dia cuci. Nah, yang ini ada enggak? Ini kalau hitungan kita sekitar 60-an 70-an kilo. Kalau hitungan kita yang ini. Iya, iya. Karena dia sekali pakai kan banyak ya kalau gini. Iya, Kalau iya. pakai apa sendok yang besar itu ya. Itu sendok yang besar itu sebenarnya, nah kalau dosisnya berapa? Kalau yang ini untuk mesin cuci yang biasa kita punya atau mungkin yang cuci biasa, kalau untuk 5 kg baju cukup 1 sendok ini. 1 sendok penuh. Dengan ini air gimana perbandingan air? Airnya kalau mesin cuci kan dia menyesuaikan sendiri ya. Oh, iya. Kalau pakai Kalau cuci tangan? ya berarti tergantung ininya aja, tergantung jumlah bajunya aja. Bajunya berapa? 5 kilo, kita hitungkan bajunya aja lebih enak. Nggak ribet. Berarti Yang itu minuman kering, Iya. gitu. Kalau ini biasanya untuk kalau mesin cuci itu karena bisa sampai 3 sendok nih. Iya. 3 sendok, 2 atau 3 sendok. Karena sendoknya dia gede ya, yang lebar bawah itu Pak ya. Centangnya lebih besar ya, yang lebih kotak. Itu sebenarnya kalau ditimbang berat Pak. Kelihatannya aja kecil gitu tapi berat. Saya udah nyobain. Gitu. Nah jadi secara harga memang kesannya mahal kalau di awal, tapi kalau dibandingin pemakaiannya, insya Allah jauh lebih murah. Nah pengalaman di rumah nih, saya kan biasa pakai yang sabun ini cair. Pemakaian sebulan itu saya 1 jerigen 5 liter biasanya. Jadi 1 jerigen 5 liter itu sekitar 60 sampai 80 ribu lah harga di pasaran itu ya. Nah sekarang saya minta sama istri, nih ganti aja deh coba pakai yang ini, bisa nggak? Coba, ayo coba pakai ini dengan dosisnya tadi kayak gitu. Akhirnya ini bisa juga untuk 1 bulan Pak. Harganya 32 ribu. Ini 60 sampai 80 ribu harganya. Harganya segitu tapi 1 bulan juga 5 liter. Jadi sebenarnya jauh lebih hemat sama kayak ini. Ini kalau ngomong masalah hemat. Jadi sekitar 40% lebih hemat. Bisa lebih hemat. 40 30 sampai 40%. 40% lebih hemat. Kalau dibanding dengan Kalau ini, kalau Iya. bagi ini mungkin karena ini murah ya harganya, daya itu kan murah banget ya. Iya. Tapi murah kali ini kan hanya cukup sepertiga. Sepertiganya, Artinya dengan 20-30% lah kan ya. bisa dikonversi yang dari yang ininya misalnya ini berapa kilo tadi? 850 gram. Nah, 850. Bukan maksudnya untuk cucian berapa kilo? Oh, 5 kilo cukup dengan 1 sendok makan. Ya, yang tertulis gitu kan ada berapa kilo tuh? Nah, untuk pakaian 5 kg yang bisa mencuci menghasilkan 1 kg pakaian. Nah, kalau ini kan 60 sampai 70-an kg pakaian. masih tetap lebih Lebih hemat. hemat. Nah, itu kalau misalnya promosi di ibu penting itu. Ini testimoni nih yang udah pernah pakai gimana? Tangannya tidak sakit. Nah, Nggak gatel. Kemudian hemat dari sisi penggunaan air. karena ngebilasnya sekali aja nggak perlu banyak. Ya, ya. Kalau pakai cuciannya lebih cemerlang. Iya, kalau pakai ini Bu, kalau pakai mesin cuci cukup yang quick wash. Quick wash itu kan cuma 1 kali bilas ya kalau salah. Iya, iya. Cukup kalau air. Kalau kita pakai yang gini pakai quick wash nanti perasaan masih ada rasa Iya. bau-bau dan ada ini kan. Iya masih kayak Lendir ya. Iya. Kemudian residunya. Residunya tadi bercak-bercak tinggal ya. Apalagi kalau pakai baju hitam tuh. Iya. Kan nanti ada bercak-bercak putih. Kemudian air sisa cucian Nah, ini iya. kita berbeda kan gitu. Itu sih Pak. Ini Iya. ini salah satu keunggulan yang nanti mungkin kalau kita mau kita promosi dari Alpiba kita bisa tawarin kan kayak gitu. Nah, Kayak mana kayak mana. ini yang di arisan ibu-ibu. Gimana Bu? Belum ada arisan. di grup kan. Ada arisan ya. Ternyata di promo ini di Lincah udah grup Lincah. Oh iya. Betul. Dibikin Ya. saset. Iya bisa jadi. Nanti kan ini bisa di, Singkat lah. Kemasukan gitu Bisa 1 kali cuci gitu saset. Kayak di hotel-hotelnya kecil ya. Tiba lagi Bisa ditawarin ke hotel ya. tapi ide yang bagus juga nih. Ide yang bagus. Ya, kalau mau nge-repack ya kita pakai sendiri ya. ini plastik clip aja plastik clip. Nah, Enak gitu. ini kan kita kalau mau kita jual nanti gini aja Pak, kita jual kan 32.000 di pasaran.